Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali hari ini dengan Umi Surna dalam pembelajaran tematik. Teman-teman sudah melaksanakan sholat duha dan ibadah pagi lainnya belum? Jika belum, silakan dilaksanakan terlebih dahulu ya. Baru setelah itu boleh menyaksikan video pembelajaran yang Umi kirimkan hari ini. Hari ini Umi akan memberikan materi kepada teman-teman, yaitu tentang aneka benda di sekitarku dan pengukuran panjang dengan satuan baku. Namun sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita membaca doa bersama-sama. Ikuti Umi ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, yuk kita amati di sekeliling kita ada benda yang terbuat dari apa saja ya. Betul teman-teman, ada benda-benda yang terbuat dari kertas, kayu, plastik, ada yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari karet dan logam. Benda-benda yang ada di sekeliling kita memiliki bahan penyusun yang berbeda-beda. Bahan penyusun tersebut memiliki sifat, kekurangan, dan kelebihan yang berbeda juga teman-teman. Umi akan menjelaskan satu persatu tentang bahan penyusun benda tersebut. Yang pertama yaitu kayu. Kayu memiliki sifat keras dan kuat, bersifat isolator yaitu penghantar panas yang buruk. Yang ketiga yaitu tidak tahan air. Yang keempat yaitu mudah dibentuk. Dan yang kelima yaitu mudah terbakar. Nah, kayu memiliki kelebihan dan kekurangan loh teman-teman. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama, kayu mudah dibentuk menjadi benda apa saja. Yang kedua, jenis kayu tertentu seperti kayu jati dapat bertahan sampai ratusan tahun. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, kayu mudah terbakar teman-teman. Yang kedua, jenis kayu tertentu mudah terserang rayap atau serangga. Yang ketiga yaitu mudah lapuk jika ditempatkan di tempat yang basah. Nah, contoh benda yang terbuat dari kayu yaitu ada lemari, kursi, meja, pensil, dan lain-lain. Masih banyak ya teman-teman. Kayu merupakan bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon teman-teman. Perubahan dari batang kayu menjadi sebuah benda itu melalui proses yang panjang sekali teman-teman. Nah, prosesnya yang pertama, batang pohon harus ditebang. Yang kedua, batang pohon yang ditebang disebut gelondongan atau log. Yang ketiga yaitu gelondongan dikirim ke pusat penggergajian atau pabrik menggunakan truk melalui darat atau menggunakan kapal melalui sungai. Yang keempat, di pusat penggergajian, log atau gelondongan dipotong-potong sesuai keperluan benda. Yang kelima, kayu dikeringkan untuk menghindari jamur dan serangga. Setelah itu, kayu dijemur sekitar 2-4 minggu. Lalu, kayu pun siap diolah sesuai keperluan menjadi benda-benda tertentu. Seperti tadi ada lemari, kursi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bahan penyusun yang kedua yaitu plastik.
Nah, sifat plastik yang pertama tidak mudah menyerap air, yang kedua ringan dan tidak mudah pecah, yang ketiga mudah dibentuk, yang keempat beberapa jenis plastik ada yang tembus pandang dan lentur, yang kelima isolator atau bersifat penghantar panas yang buruk. Nah, teman-teman, plastik ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya yaitu yang pertama, murah dan tahan lama atau awet. Yang kedua, tidak menyerap air atau tidak tembus air. Yang ketiga, mudah dibentuk, teman-teman. Yang keempat, bersifat ringan. Kekurangannya yaitu plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami di dalam tanah. Nah, untuk mengurangi sampah plastik ada 3 cara ya teman-teman. Yang pertama yaitu reduce, yaitu mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua, reuse, yaitu menggunakan kembali plastik yang bisa digunakan untuk beberapa kali. Yang ketiga yaitu recycle, yaitu mendaur ulang limbah plastik menjadi barang-barang yang berguna. Bahan penyusun selanjutnya yaitu kertas. Nah, kertas memiliki sifat yang pertama ringan, yang kedua mudah robek, dan yang ketiga mudah terbakar. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari kertas ya teman-teman. Kelebihannya yaitu benda yang terbuat dari kertas lebih ringan daripada benda yang terbuat dari bahan lainnya. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, mudah terbakar, yang kedua mudah robek, dan yang ketiga tentu saja tidak tahan air ya teman-teman. Contoh benda-benda yang terbuat dari kertas yaitu buku, kardus, tisu, layang-layang, dan lain-lain. Nah teman-teman, kayu merupakan bahan dasar untuk membuat kertas loh. Nah, kira-kira proses pembuatannya seperti apa ya? Oke, sekarang Umi jelaskan sedikit ya prosesnya. Yang pertama yaitu kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Yang kedua, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur yang disebut pulp atau bubur kertas. Yang ketiga yaitu pulp diberi pewarna, lalu disaring hingga kandungan airnya habis. Yang keempat, pulp yang sudah kering akan meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Dan yang terakhir, serat selulosa yang digiling hingga pipi menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Jadi teman-teman jangan boros kertas ya, agar tidak banyak pohon yang ditebang. Nah, benda selanjutnya yaitu yang terbuat dari kaca. Sifatnya yang pertama, kuat dan tembus pandang. Yang kedua, tahan panas. Yang ketiga, mudah dibentuk jika dipanaskan. Yang keempat yaitu tidak menyerap air. Yang kelima yaitu isolator atau penghantar panas yang buruk. Adapun kelebihan dan kekurangan kaca yaitu yang pertama kelebihannya mudah dibersihkan jika kotor. Yang kedua, beberapa jenis kaca bisa didaur ulang. Yang ketiga, mudah dibentuk jika dipanaskan. Yang keempat, bisa dipakai berkali-kali teman-teman. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama mudah pecah, yang kedua lebih berat, yang ketiga tidak semua kaca itu bisa didaur ulang teman-teman. Nah, contoh benda-benda yang terbuat dari kaca yaitu ada gelas, botol, piring, dan lain-lain. Bahan penyusun benda selanjutnya yaitu karet. Nah, ada loh banyak benda teman-teman yang terbuat dari karet. Sifatnya yang pertama, kuat, lentur, dan elastis. Yang kedua, karet tidak tahan api, jadi akan meleleh jika dipanaskan. Yang ketiga, tidak tembus air. Dan yang keempat, yaitu isolator atau penghantar panas yang buruk. Adapun kelebihan karet, yang pertama yaitu
lentur dan mudah dibentuk. Yang kedua, tahan air. Yang ketiga, tidak mudah kusut jika dijadikan pakaian. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, mudah meleleh jika terkena panas. Yang kedua, mudah terbakar. Nah, adapun benda-benda yang terbuat dari karet, contohnya yaitu ada sepatu boot, ada ban, dan juga ada penghapus, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Bahan penyusun selanjutnya yaitu logam. Nah, logam memiliki sifat yang pertama keras, kuat, dan tidak luntur. Yang kedua, tidak mudah terbakar api. Yang ketiga, beberapa jenis logam tidak mudah berkarat, teman-teman. Yang keempat, logam ini bersifat tahan air. Dan yang kelima yaitu konduktor. Nah, berlawanan dengan beberapa tadi ya. Logam memiliki penghantar panas yang baik. Kelebihan yang pertama yaitu tahan lama, yang kedua tidak mudah dimakan rayap. Adapun kekurangannya, yang pertama tidak tahan benturan keras atau biasanya bisa penyok-penyok teman-teman. Ada beberapa barang yang terbuat dari logam. Contohnya ada sendok, perhiasan, lalu ada uang logam, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, teman-teman, materi selanjutnya yaitu tentang pengukuran panjang dengan satuan baku. Untuk mengetahui panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur panjang yang sesuai. Agar tidak terjadi perbedaan hasil pengukuran, kita perlu menggunakan alat ukur panjang baku, seperti beberapa contoh berikut ini. Yang pertama yaitu meteran pita. Yang kedua yaitu penggaris. Yang ketiga yaitu meteran saku. Yang keempat meteran roll besar. Alat ukur benda pada gambar tersebut menggunakan satuan baku yaitu cm atau cm dan meter atau biasa disingkat m. Penggunaan alat ukur tersebut tergantung seberapa panjang benda yang akan diukur dan kemudahan penggunaannya. Penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter, teman-teman. Biasanya digunakan untuk mengukur pensil, buku tulis, atau penghapus. Dan alat ini biasanya digunakan oleh siswa, seperti teman-teman. Yang kedua yaitu meteran pita. Meteran pita atau disebut juga meteran kain biasanya digunakan oleh penjahit atau pedagang kain untuk mengukur panjang dan lebar kain. Selanjutnya ada meteran saku. Meteran saku atau disebut juga dengan meteran roll kecil biasanya digunakan oleh tukang kayu untuk mengukur panjang suatu kayu. Selanjutnya yaitu ada meteran roll besar. Meteran roll besar biasanya digunakan oleh tukang bangunan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan, teman-teman. Sekarang kita akan praktikkan cara mengukur beberapa benda menggunakan alat ukur panjang. Yuk kita simak videonya ya teman-teman. Mengukur panjang suatu benda dengan alat ukur panjang baku. Bahan yang disiapkan yaitu ada taplak meja,
ada pena, ada pensil, meteran pita, buku tulis, dan penggaris. Oke, kita akan mulai mengukur panjang pena dengan menggunakan penggaris. Caranya yaitu sejajarkan ujung pensil dengan penggaris. Usahakan ujung pena sejajar dengan angka 0 ya teman-teman. Perhatikan ujung pena yang lain. Panjang pena adalah angka yang ditunjukkan pada penggaris, yaitu 14 cm. Selanjutnya kita akan mengukur pensil menggunakan penggaris. Sama seperti tadi teman-teman, kita letakkan di angka 0 dan lihat ujungnya. Jadi panjang pensil adalah 17 cm. Selanjutnya kita akan mencoba mengukur buku tulis teman-teman. Mengukur lebar buku menggunakan penggaris. Ingat, kalau buku itu lebarnya yang atas dan bawah ya teman-teman, bukan yang samping. Kita ukur lebarnya yaitu 16 cm. Nah, sekarang kita akan mengukur panjang buku. Kalau panjang adalah sisi samping kanan dan kiri ya teman-teman. Panjang buku menggunakan penggaris yaitu ada 21 cm. Nah teman-teman, selanjutnya Umi akan mengajarkan tentang tangga pada satuan panjang baku. Pada satuan panjang ada anak tangga untuk kilometer, yang kedua ada hektometer, yang ketiga ada dekameter, yang keempat ada meter, yang kelima yaitu ada desimeter, yang keenam ada sentimeter, dan yang ketujuh ada milimeter. Ingat ya teman-teman, ada 7 anak tangga dalam satuan panjang. Kilometer apabila disingkat menjadi km, hm untuk hektometer, dekameter disebut dengan dam, meter disebut dengan m, desimeter disingkat menjadi dm, sentimeter disingkat menjadi cm, dan milimeter disingkat menjadi mm. Ingat ya teman-teman, jumlah 7 anak tangga ini jangan teman-teman lupakan, karena ini akan sangat berguna untuk teman-teman dalam menghitung soal matematika pada satuan panjang. Jangan lupa dihafalkan ya teman-teman. Selanjutnya Umi akan memberikan materi tentang konversi satuan panjang. Apa sih konversi? Konversi adalah merubah satuan panjang satu ke satuan panjang yang lain teman-teman. Langkahnya yaitu kita membuat tangga seperti yang tadi. Ingat ada 7 anak tangga tadi ya teman-teman. Kemudian aturannya adalah setiap turun satu tangga maka akan dikalikan 10. Ingat, setiap turun satu anak tangga harus dikalikan 10. Ingat ya teman-teman, satu anak tangga itu nilainya dikali 10. Jangan lupa ya teman-teman, ingat dikali 10. Oke, Umi akan memberikan contoh konversi satuan panjang. Soal pertama, misalnya 3 km sama dengan titik-titik meter. Oke, kita lihat dari satuan kilometernya ke tangga meter, maka turunnya ada 3. Jadi bisa kita tulis 3 dikali, karena turun 3 dikali 1, nolnya ada 3, maka 3 kali 1000. Kita lihat bersama-sama, 3 dikali 1 sama dengan 3, nolnya ada 3, maka tinggal kita pindahkan nolnya 3, yaitu 3000 meter. Selanjutnya yaitu 10 km sama dengan berapa meter? Kita tuliskan dulu 10 dikali 1000 sama dengan 10 dikali 1, kita tuliskan 10, nolnya ada 3, kita taruhkan kembali di sampingnya. Berarti hasilnya yaitu 10.000 meter. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. 7 meter
kita akan jadikan menjadi sentimeter. Oke, kita lihat tangga meter ke sentimeter. Turunnya yaitu 2. Maka 7 dikali 100 karena 2 kali ya teman-teman. Maka 7 kali 1 sama dengan 7. Nolnya tinggal teman-teman pindahkan. 700 cm. Selanjutnya yaitu 20 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Karena turunnya 2, kita kalikan. 20 dikali 100 sama dengan 20 dikali 1 sama dengan 20. Nolnya masih sisa 2, tinggal kita pindahkan menjadi 2000 cm. Soal kelima yaitu 12 cm akan kita rubah menjadi milimeter. Oke, kita lihat tangga sentimeter. Ternyata cm ke milimeter turunnya 1 teman-teman. Maka 12 dikali 10 sama dengan 120 mm. Sampai di sini teman-teman sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita akan lanjutkan materinya ya. Lalu bagaimana jika konversinya itu sebaliknya? Jika tadi menurun yaitu dikali 10, maka ketika naik itu teman-teman harus membagi 10. Ingat ya teman-teman, jangan salah. Kalau tangganya turun, maka dia harus dikali 10 setiap anak tangga. Namun ketika naik, itu harus dibagi 10 setiap satu anak tangga. Jangan lupa ya teman-teman, jangan terbalik. Kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Jangan lupa ya teman-teman. Contoh soal yang pertama, misalnya 5000 meter akan kita rubah menjadi kilometer. Kayak kita lihat tangga pada meter ke kilometer. Itu ternyata naik 3 teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Berarti 5000 kita bagikan, nolnya ada 3. Nah, kita bagikan 5000 dibagi 1000. Cara pembagian mudahnya adalah karena 1000 ada nolnya 3, 5000 juga punya 0 3, tinggal kita coret, tinggal 5 dibagi 1. Hasilnya yaitu 5 km. Contoh kedua, 4000 cm akan kita rubah menjadi meter. Kita lihat tangga sentimeter ke meter, ternyata naiknya ada 2 teman-teman. Jadi tinggal kita kerjakan. 4000 kita bagi dengan 1, nolnya ada 2 atau 100. Cara membaginya, 100 punya 02 kita coret, 4000 punya 02 kita coret, sisanya ada 40 dibagi 1 sama dengan 40 meter teman-teman. Soal ketiga, 150 mm kita akan merubah menjadi sentimeter. Oke, kita lihat tangga milimeter ke sentimeter, naiknya hanya 1 teman-teman. Berarti 150 dibagi 10 sama dengan, kita coret nolnya satu-satu, tinggal 15 dibagi 1. Hasilnya adalah 15 cm. Alhamdulillah, sampai sini teman-teman. Apakah sudah mengerti? Selanjutnya, Umi akan memberikan contoh tentang soal cerita. Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan cm? Ingat, 5 meter lebih 30 cm. Kita lihat jawabannya ya. Bisa kita tulis 5 meter ditambah 30 cm. 30 cm ini bisa kita bagi menjadi 2, bisa 5 meter dan 30 cm. Yang kita rubah adalah yang satuannya berbeda. Karena yang diminta adalah cm, maka 5 meter harus kita rubah menjadi cm. Kita lihat pada tangga satuan panjangnya teman-teman. Meter ke cm ternyata turunnya 2. Maka 5 dikalikan 100 sama dengan 500 cm. Oke. Karena satuannya sekarang sudah sama, kita tinggal mengerjakannya teman-teman. 500
ditambah 30 cm. Hasilnya berapa teman-teman? Kita coba mengerjakannya dengan jalan menyusun ya. Oke. Hasilnya adalah 530 cm. Jadi panjang pita adalah 530 cm, teman-teman. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap berlatih ya di rumah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar. Agar teman-teman lebih mengerti tentang materi hari ini, Umi akan memberikan beberapa soal kepada teman-teman. Silakan dipelajari dan dicoba dikerjakan di rumah ya teman-teman. Berikut adalah contoh soalnya. Silakan ditulis di kertas atau di buku tulis ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sebelum Umi menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sampai di sini dulu teman-teman video materi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.